Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Selama mengikuti ibadah, jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tria berharap semua sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, duduk yang manis, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh beribadah pada pagi hari ini, walaupun secara online Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berkati waktu kami mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya berdiri yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik ya.
saved my soul. Hallelujah. He saved my soul. He saved my soul. He's so good to me. Say, now I am free. Now I am free. Thank you, Jesus. Now I am free. Now I am free. He's so good to me. Say, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur boleh beribadah, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman ini bertumbuh Tuhan di dalam hati kami dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Yen Kids, semangat pagi semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya? Ya, kita percaya Tuhan kita selalu menjaga kita ya. Dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Namun adik-adik, kita juga harus melakukan bagian kita ya. Yaitu apa? Yo. Ya, kita perlu menjaga kesehatan kita ya. Misalnya makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu banyak main game, oke? Perlu istirahat, matanya juga perlu istirahat ya. Dan untuk saat ini kita semua dihimbau untuk di rumah saja ya. Jadi kalau tidak ada keperluan yang penting, gak usah kemana-mana dulu ya. Sekalipun mungkin adik-adik sudah bosan di rumah terus Miss, pengen jalan-jalan, pengen keluar. Nah tapi untuk saat ini ya, itu semua masih belum memungkinkan. Jadi kita harus adik-adik semua ya, kita semua harus tetap bersabar ya, sampai keadaan lebih baik. Nah intinya apa adik-adik? Intinya kita harus tetap bersyukur ya. Tetap bersyukur apapun keadaan kita. Oke? Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Semuanya semangat kan? Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Dan saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang kekudusan Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan hari ini kita belajar tentang Roh Kudus ya, Roh Tuhan. God's Spirit ya, tema kita hari ini. Oke, Miss Dewi mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat yang ada di dalam Injil Yohanes ya, pasal 14 ayat 15 sampai 16 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Adik-adik bisa lihat ya, ada di layar ayatnya. Oke, kita baca sama-sama ya.
Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, ini perkataan Tuhan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Nah, seperti yang sudah Miss Dewi katakan tadi adik-adik, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Ya. Dan perkataan Tuhan ini juga berlaku buat kita semua yang adalah murid-muridnya Tuhan. Ini adalah janji Tuhan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa ya penolong yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Siapa penolong yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya? Nah, mau tahu? Penolong itu namanya Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik ingat ya, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu roh. Itulah sebabnya adik-adik kita nggak bisa lihat Tuhan dengan mata jasmani kita ini ya. Kecuali Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Oke? Nah, luar biasa kan ya adik-adik ya. Jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini, ingat ya, misinya Tuhan Yesus yaitu datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia ya. Dan Tuhan Yesus setelah menyelesaikan semua itu, Tuhan Yesus kembali ke surga ya. Kita tahu Tuhan kita mati tapi Dia bangkit, Dia hidup ya karena Dia Tuhan. Dan setelah itu Yesus kembali ke surga. Namun Tuhan tidak membiarkan kita sendiri ya. Tuhan tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini tidak bisa hidup, tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan hanya dengan kekuatan kita. Nah, Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan memberikan kepada kita apa? Seorang penolong ya. Namanya Roh Kudus tadi ya. Jadi Tuhan berikan Roh Kudus buat kita untuk menolong kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Oke? Nah, lalu apa peran Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan orang-orang percaya? Ya, mungkin ada terus Roh Kudus ngapain Miss dalam kita ya? Nah, kita belajar hari ini ya. Bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sebenarnya banyak sekali adik-adik ya. Dan karena keterbatasan waktu, Miss Dewi nggak bisa menjelaskan semuanya. Oke? Tapi jangan khawatir, adik-adik bisa membaca itu di dalam firman Tuhan. Ya, kalau kalian baca firman, di sana kalian bisa ya melihat betapa banyak peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Miss Dewi hanya mau memberikan beberapa contoh saja ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Miss Dewi mau kalian simak baik-baik ya. Perhatikan, ayo fokus ya. Perhatikan, Miss Dewi mau membagikan beberapa lah ya contoh peran Roh Kudus dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan Miss Dewi ya, sehingga jadi ingat ya, tadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan berikan Roh Kudusnya itu buat kita untuk menolong kita. Roh Kudus di mana? Dia tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan melihat. Terus Roh Kudus itu ngapain Miss ya? Dia tinggal dalam kita, terus apa dong yang Roh Kudus lakukan? Nah, kita akan belajar ya beberapa contoh peran Roh Kudus
dalam kehidupan kita. Yang pertama, adik-adik Miss Dewi mau tanya, ya, adik-adik pernah nggak ya, mungkin mau melakukan sesuatu atau mungkin sedang melakukan sesuatu yang adik-adik mungkin tahu itu salah atau mungkin juga nggak tahu kalau itu salah, ya. Dan pada saat itu kemudian tiba-tiba ada suara dari dalam hati adik-adik ya, yang mengatakan seperti ini, no, jangan lakukan itu. Jangan, itu salah, itu enggak benar, itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu dosa. Nah, pernah enggak adik-adik mengalami seperti itu? Miss Dewi yakin pernah, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kalian, ya. Nah, adik-adik tahu itu suara siapa? Itu adalah suara Roh Kudus, ya. Jadi kalau adik-adik mendengar seperti itu, ya adik-adik harus merespon, jangan diabaikan. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kalian, mengingatkan kita semua, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itu salah satu contoh ya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, contoh yang lain misalnya, adik-adik pernah baca firman ya, membaca firman Tuhan, kemudian adik-adik merasa, apa ya maksudnya ya firman ini, kok aku nggak ngerti ya Tuhan, apa ya maksudnya. Nah, ketika adik-adik berdoa, mungkin lagi berpikir seperti itu, adik-adik baca, kemudian tiba-tiba adik-adik kayak gitu ya, kayak klik, terus adik-adik ngerti, oh iya ya, oh ini toh maksudnya gitu ya. Nah, adik-adik tahu, Miss Dewi percaya itu juga adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus ya dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus memberikan kita pengertian ya, sehingga firman yang kita baca ini kita bisa ngerti, oh ini ya yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan. Oke. Nah, itu ya beberapa contoh. Dan masih banyak lagi adik-adik ya. Banyak sekali peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus akan menolong adik-adik, Roh Kudus akan menolong Miss Dewi, menolong kita semua untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah, Roh Kudus juga akan menghibur kita kalau kita sedih, ya. Roh Kudus akan menguatkan kita kalau kita lagi lemah, ya. Roh Kudus pasti ya menolong adik-adik, menolong Miss Dewi untuk kita semua ini bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Ya? Sehingga apa? Sehingga hidup kita, ya, hidup adik-adik, hidup Miss Dewi, hidup kita semua ini akan memuliakan nama Tuhan. Nah, ya. Jadi kira-kira itulah beberapa contoh ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Miss Dewi mau ya sebelum selesai ya, Miss Dewi mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah video singkat ya mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi Miss Dewi mau adik-adik simak baik-baik ya, perhatikan baik-baik hingga adik-adik ngerti, oh itu ya ternyata seperti itu ya cara Roh Kudus bekerja ya, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Itu contoh-contoh praktis. Jadi di dalam film ini digambarkan ya, adik-adik bisa punya bayangan bahwa oh seperti itu ya. Ya, dan Miss Dewi percaya adik-adik semua juga pasti pernah mengalami ya seperti yang dialami oleh orang yang ada di dalam cerita di video ini. Oke? Semuanya sudah siap? Oke, kita sama-sama lihat ya videonya. Hey dude, what you doing on Saturday? I don't know. Nothing, I guess. Cool, cause Josh's parents are out of town and he's throwing this sick party with college girls, man. College girls. It's gonna be awesome. You're going, right? The Holy Spirit, invisible to the unbelieving world. No, man. Thanks anyways. Convicting the world of sin and righteousness. You guys think that's dirty? Listen to this one. An old prospector walks into a bar.
I gotta go. The Spirit reminds us of all of Jesus' teachings. I just don't get this verse. Oh. Jesus said of the Spirit, He will testify about me. Because the Bible says, I'm the vine and you are oh man, what is it? The branches. Oh, okay. A faithful guide, steering us through difficult decisions. It's the answers. No thanks. The Spirit walks with us through good times and bad. So you're a Christian? Yeah. But that's only because you grew up in a Christian home. Actually, it's because I've seen firsthand what He's done in my life. Not only that, but the Bible has more evidence to support it than any other ancient document. I didn't know that. Me either. The Hebrew word used to describe the Holy Spirit meant one who comes alongside. Mr. Jones. Encouraging us and providing us with wise counsel. The Holy Spirit walking with you day by day. Nah, bagaimana adik-adik? Kira-kira ngerti ya? Tadi ya, film yang dilihat ya, bisa mengerti ya. Nah, itulah adik-adik. Seperti itulah kira-kira ya peran Roh Kudus atau Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oke? Jadi Miss Dewi berharap ya hari ini kita belajar ya bahwa kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mari adik-adik kita belajar untuk setiap hari berjalan bersama dengan Roh Kudus. Artinya apa ya? Kita harus belajar untuk mendengarkan kalau Tuhan atau Roh Kudus, Roh Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, belajar untuk mendengar dan mentaatinya. Ya. Baik adik-adik, saat ini firmannya sudah selesai, ibadah kita juga sudah selesai. Miss Dewi mau berdoa ya buat kalian semua. Ayo kita tutup sekalian ya, kita tutup ibadah kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami mau bersyukur Bapa, karena Engkau telah memberikan kepada kami seorang penolong yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, yang akan menolong, yang akan membimbing kami di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau mau, sehingga hidup kami ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami. Tuhan, saat ini aku juga berdoa untuk semua adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Tuhan, lindungi mereka, Engkau lindungi mereka, lindungi keluarga mereka dimanapun mereka berada. Biar berkat, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu ada dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, biar Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan itu dalam hati setiap kami, sehingga kami selalu diingatkan bahwa kami tidak sendiri Tuhan, tapi kami punya seorang penolong yang tinggal di dalam hidup kami, yang selalu akan menolong kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah bersama-sama beribadah pada hari ini. Ingat,
Jaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa ya membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.